Pemirsa, tarif hanya Rp1 saja bagi warga yang menggunakan transportasi umum, MRT, LRT, dan Transjakarta pada hari ini dan Jumat 19 September 2025. Kebijakan ini untuk menyambut Hari Perhubungan Nasional dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025. Kebijakan tarif Rp1 ini menjadi salah satu upaya agar warga bisa beralih dari transportasi pribadi ke publik. Tarif spesial ini hanya berlaku pada hari ini dan lusa, Jumat 19 September 2025. Dan tarif spesial ini berlaku untuk Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta. Kebijakan yang menjadi bagian dari menyambut Hari Perhubungan Nasional dan Hari Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Nasional 2025 ini bisa dinikmati warga dari pagi hingga tengah malam. Sementara untuk pembayaran tetap menggunakan kartu bank, Jaklingko, Jakart, serta aplikasi lainnya. Pemirsa, sudah berminggu-minggu stok BBM SPBU swasta di sejumlah daerah lenyap. Di kota Depok, Jawa Barat, sejumlah SPBU swasta tidak beroperasi, bahkan nyaris tutup. Sejumlah pengendara motor kecewa saat hendak mengisi BBM di SPBU Shell, Jalan Siliwangi, Kota Depok. Stok BBM jenis bensin kosong, bahkan mesin pengisi tak beroperasi dan ditutup pembatas. Hanya BBM jenis diesel atau solar yang masih bisa dibeli. Kondisi stok BBM kosong sudah terjadi beberapa pekan terakhir. Kondisi serupa juga terjadi di SPBU BP di kawasan Cilodong, Depok. BBM jenis bensin juga kosong selama berminggu-minggu. Meski masih bisa mengisi BBM di Pertamina, warga mengaku resah lantaran tidak punya pilihan SPBU. Terlebih setelah marak isu BBM oplosan di SPBU Pertamina beberapa waktu lalu. Sejumlah pihak menilai kelangkaan BBM di SPBU swasta harus segera diatasi agar tidak terjadi monopoli pasokan BBM oleh Pertamina. Kelangkaan BBM di SPBU swasta juga terjadi di Jakarta. Sudah ada Hadisti Arifa di SPBU swasta kawasan Jakarta Pusat. Selamat siang Disti, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa, betul sekali bahwa SPBU milik swasta salah satunya Shell Indonesia yang berada di khususnya Jabodetabek ini masih mengalami kekosongan ataupun kelangkaan bahan bakar minyak. Di mana untuk Shell Indonesia sendiri ini produk yang kosong atau langka adalah jenis Super, Power V dan juga Power V Nitro Plus yang masih langka dan kosong hingga waktu yang belum ditentukan. Saya akan tunjukkan kepada Anda Wiki dan juga pemirsa. Terlihat di Shell Indonesia ini tertera untuk takaran jenis bahan bakar untuk Super, Power V dan juga Power V Nitro Plus ini kosong atau nol, yang mana memang artinya ini tidak tersedia, dan yang tersedia ini hanya bahan bakar untuk jenis diesel. Dan kabar terkait langka atau kosongnya bahan bakar di Shell Indonesia ini sudah terjadi sejak dari Agustus 2025 lalu. Dan kalau dari pantauan kami tadi di sejumlah SPBU yang berada di kawasan Jabodetabek, ini memang terlihat berdampak pada karyawan ataupun juga pegawainya, di mana akibat kelangkaan ini memang Shell Indonesia terpaksa harus melakukan penyesuaian operasional, di mana penyesuaian yang dimaksud ini adalah penyesuaian jam kerja, kemudian juga pengurangan hari kerja, bahkan karyawan terpaksa harus dirumahkan. Karena tadi kalau dari pantauan kami di sejumlah SPBU Shell Indonesia ini memang terlihat hanya ada 1 hingga 2 karyawan saja yang berjaga untuk melayani pemberian atau bahan bakar minyak kepada masyarakat untuk 1 jenis diesel saja. Namun beberapa ini terlihat kosong dan tidak berjalan atau tidak beroperasional, namun juga tetap beroperasional untuk fasilitas lainnya seperti sel selek, kemudian juga sel recharge, bengkel dan juga pelumasel. Namun kalau untuk pegawai tadi memang terlihat ini tidak seperti dari hari biasanya, di mana kalau biasanya ini seluruh shelternya ini masih berfungsi atau dapat digunakan, namun kalau tadi hanya terlihat 1 saja untuk jenis diesel yang dapat digunakan atau didapati oleh masyarakat, karena memang untuk 3 jenis lainnya Super, Power V dan juga Power V Nitro Plus hingga saat ini masih kosong hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Wiki. Disti, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, misteri di balik kematian Kepala Cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta akhirnya terkuak. Korban dianiaya hingga tewas karena menolak bekerja sama membobol rekening tidak aktif
milik nasabah. 15 orang ditangkap, termasuk 2 anggota TNI. Kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta akhirnya terungkap. Berawal dari niat jahat komplotan pembobol rekening yang meminta Ilham Pradipta menyetujui pemindahan dana dari rekening nganggur alias Dorman ke rekening penampungan milik pelaku. Namun korban menolak, hingga akhirnya jadi target pembunuhan. Hingga kemarin, 15 orang ditangkap dan ditetapkan tersangka yang terbagi dalam 4 tim dengan peran berbeda. Termasuk 2 anggota TNI AD yang berperan sebagai penculik korban dengan imbalan 100 juta rupiah. Sementara 1 tersangka lain kini masih buron. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang ada, alhamdulillah akhirnya kami berhasil mengamankan sebanyak 15 orang tersangka. Muhammad Ilham Pradipta ditemukan tewas di sebuah lahan kosong dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Mei 2025 lalu, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir 122 juta rekening nganggur alias dorman di 105 bank. Rekening dinyatakan dorman alias tidak aktif saat tidak ada transaksi, baik penyetoran, penarikan, transfer maupun pembayaran dalam kurun waktu 6 hingga 12 bulan. Menurut PPATK, pemblokiran bertujuan melindungi rekening dorman milik nasabah agar tidak disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Nasabah yang rekeningnya terkena pemblokiran bisa mengaktifkan kembali dengan menghubungi bank. Hasil temuan PPATK pada Mei hingga Agustus 2025, terdapat total 1.155 rekening untuk tindak pidana kejahatan senilai 1,15 triliun rupiah. Mulai dari pidana perjudian 517 rekening, korupsi 280 rekening, pencucian uang 57 rekening, narkotika 65 rekening, dan penipuan 50 rekening. Juga ada total 144 rekening untuk pidana cybercrime, pajak, penggelapan, terorisme, penyuapan, dan perdagangan orang. Meski bertujuan melindungi nasabah, langkah PPATK memblokir rekening dorman nasabah menuai protes luas. Hingga akhirnya PPATK membuka blokir secara bertahap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pembunuh wanita asal NTT yang tewas di indekos di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku merupakan remaja di bawah umur yang membunuh karena cemburu dengan korban. FF hanya tertunduk saat diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Timur. Ia merupakan pelaku pembunuhan Irna Kulata Murni yang jasadnya ditemukan di kamar kos kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku melakukan aksinya karena cemburu melihat foto korban dengan pria lain. Korban dan pelaku sempat cekcok hingga terjadi penganiayaan yang berujung pada kematian korban. Esok harinya pelaku kembali datang untuk memastikan kondisi korban dan menutupi jasad dengan selimut dibuat seolah-olah sedang tidur. Sebelumnya, jasad Irna Kulata Murni, mahasiswi berusia 23 tahun ditemukan dalam kosannya. Korban dianiaya kekasihnya FF yang masih berusia 16 tahun. Jasad korban pun dibawa keluarga ke kampung halamannya di Manggarai, Nusa Tenggara Timur untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.